susah dilakukan. Kalau orang lain takut, kita beli. Waktu orang lain takut, kita ikut takut. Masalahnya kita ikut takut, kita jual lagi murah-murah kita jual ya. Simpan, ketika pulih kita jadi orang yang kaya. Cuan banyak nanti, bisa cuan banyak. Ketika COVID 3 tahun yang lalu, ya, IHSG kita turun loh ke 3.900. Begitu banyak barang murah ya. Kalau kita membelinya, kita simpan, sahamnya pada naik semua berlipat-lipat. Jadi kaya kita, ya, tambah kaya. Tapi perkataan Warren Buffett ini susah dilakukan. Kalau orang lain takut, kita beli. Waktu orang lain takut, kita ikut takut. Masalahnya kita ikut takut, kita jual lagi murah-murah kita jual ya. Makanya Warren Buffett bilang ya, waktu subprime mortgage kan dia beli banyak, Bank of America dia beli sahamnya semua. Sekarang untung ya. Jadi membeli saham perusahaan itu ketika orang lagi takut semuanya, barang-barangnya murah. Kita beli, kita simpan, pulih kembali, IHSG kita naik ke 7.000, wah kaya kita, uang kita naik berlipat-lipat ya, jadi kaya. Ingat perkataan Warren Buffett ini ya. Ketika orang takut saatnya beli. Jangan orang-orang takut ya ikut takut. Orang-orang berani kita jual. Jangan orang beli kita ikut beli, jangan ya. Mau punya uang 100 miliar dolar, yang dia lakukan Warren Buffett adalah I just sit in my office and read. Saya hanya duduk di kantor saya dan membaca sepanjang hari. Bukan kerja loh, baca, reading, baca sepanjang hari. Apa yang dia baca? Novel? Bukan. Yang dia baca annual report, laporan keuangan, berita koran, mungkin berita-berita di di HP kita ya, di media sosial, baca. Jadi all day sepanjang hari loh, cuman baca doang kerjaannya ya. Saya biasanya jam 6 pagi saya keluar rumah udah ada koran 4 ya. Orang udah gak langganan koran loh, udah baca di media sosial gratis. Saya udah baca koran hampir 40 tahun, berhenti tanggung ya udah. Udah langganan aja cuma 900.000 sebulan, ya masih baca koran. Tapi kadang-kadang di koran itu ada berita-berita yang di media sosial gak ada ya. Tapi di media sosial 900.000 sebulan, tapi kalau saya dapat berita yang bagus, sekali cuan berpuluh-puluh miliar ya, jadi 900.000 yang ada artinya ya, langganan terus. Jam 6 sampai jam 9 saya biasanya membaca ya, di taman di rumah saya dengan secangkir kopi, itu yang paling saya nikmati setiap hari, reading ya. Baca laporan keuangan, baca koran, baca buku saham, baca di media sosial ya, di HP ya. Sampai jam 9 sampai jam 3.15. Nanti bulan depan kembali lagi 4.15. Saya biasanya kalau ada saham perusahaan bagus dan murah, saya mulai membeli pelan-pelan, mencicil, beli. Karena belinya banyak, jadi bisa sebulan nggak selesai pembelian itu ya, pembelian. Jangan-jangan setahun nggak selesai pembeliannya, belum selesai. Begitu juga jual. Ketika saham saya naik banyak sekali, saya jual bisa berbulan-bulan baru selesai, habis ya. Kecuali saham Petrosi saya itu tender offer langsung, karena dia wajib membeli ya, jadi saya jual semua
saham saya, ada 15% pemilikan di coal mining contractor di Petrosi ya. Jadi saya jual semuanya, ikut tender offer. Setelah bursa tutup biasanya yang saya lakukan adalah saya tidur. Masuk ke kamar, nyalain AC, tidur. Ya 1-2 jam. Setelah bangun, saya mandi, makan, reading and thinking lagi sampai jam 12 siang. Jadi pekerjaan saya tiap hari adalah yang saya sebut RTI, reading, thinking, and investing. Ya. Seperti yang Warren Buffett. Jadi kalau mau jadi seorang investor saham yang berhasil punya uang 100 miliar dolar, kerjaannya baca. Supaya kita tidak beli kucing dalam karung. Ya, kita tahu apa yang kita beli. Kita bisa menemukan perusahaan bagus yang harganya murah. Jadi seorang investor saham itu sangat mudah dan sederhana ya. Kalau kita tamatan SD saja sudah cukup jadi investor saham yang berhasil, karena yang diperlukan hanya tambah, kurang, bagi, kali, dan prosentase, itu saja ya. Nggak perlu pakai rumus integral, diferensial, sinus, kosinus, tangen, kotangan, nggak pernah ya. Saya tamat SMA tahun 79 ya. Itu ada 2 teman saya tuh di situ. Tamatan SMA sama-sama ya, satu sekolahan ya. Tahun 79 sampai sekarang 2023, saya nggak pernah pakai loh yang namanya integral, diferensial. Yang pakai cuman tambah, bagi, kurang, kali, prosentase, itu aja. Kalau kita punya berhitung yang sederhana, kita bisa jadi investor saham yang sukses dan berhasil ya. Dikira saya ini lulusan dari fakultas ekonomi, sarjana akuntansi. Tidak. Saya lulusan fakultas sastra. Saya seorang sastrawan. Waktu kuliah bacanya nggak baca laporan keuangan, bacanya novel, puisi, ya, bikin analisa novel dan lain-lain ya. Ternyata menjadi seorang investor saham nggak perlu punya IQ yang tinggi, nggak perlu menjadi seorang ilmuwan ya. Cukup tamatan SD aja udah bisa ya. Diversifikasi untuk melindungi kita, ketidaktahuan kita. Kalau kita tidak tahu ya diversifikasi. Tapi tidak masuk akal kalau kita tahu terus diversifikasi ya. Kalau kita ketemu Mercy yang dijual harga bajai, masa kita diversifikasi? Enggak, dorong semua di situ ya. Successful investing takes time, discipline and patience. No matter how great the talent or effort, something just take time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Investasi yang sukses itu takes time, perlu waktu, perlu disiplin dan kesabaran ya. Kita nggak bisa punya bayi dalam 1 bulan. Nggak mungkin kita punya bayi dalam 1 bulan ya. Investasi yang berhasil itu it takes time, perlu waktu ya. Kalau kita mendapatkan saham perusahaan Mercy yang dijual di harga bajai, untuk kembali menjadi Mercy tentu perlu waktu. Perlu waktu kita menunggu, perlu kesabaran kita ya untuk menunggu. Banyak goncangan-goncangan, keburukan-keburukan, segala macam yang kita harus tidak dengar ya. Misalnya saya adalah pemegang saham nomor 2 terbesar di Panin ya. Itu saham nilai bukunya 900 per saham, harga sahamnya 200, labanya juga triliunan. Harga saham 200. Saya beli, jadi pemegang saham, pelan-pelan beli. Tato jadi pemegang saham nomor 2. Wah, orang yang punya ijazah CFA, jadi instruktur CFA,
bilang saham saya itu value trap katanya. Saya masuk jebakan katanya. Ternyata saham itu naik dari 170 ke 775. Saya keluar habis, saya keluarin semuanya. Bukan value trap jadi value gain ya. Kasih saya cuan sampai itu. Ya. Investasi yang berhasil itu perlu waktu. Anda tidak mungkin bisa punya anak dalam sebulan, ya harus 9 bulan. After all, you only find out who is swimming naked when the tides goes out. Akhirnya, Anda akan menemukan siapa yang berenang telanjang ketika air surut. Ya. Ketika ekonomi bagus, ya. Semuanya kelihatan bagus nih. Semuanya kelihatan bagus semuanya. Tapi ketika COVID datang, ketika air surut baru kelihatan siapa yang berenang telanjang. Si A gagal bayar, si B gagal bayar, si C gagal bayar, si D gagal bayar semua. Ya. Kalau lagi bagus semuanya bagus, gak ketahuan. Tapi begitu ada COVID-19 baru terbuka tuh siapa yang berenang telanjang kelihatan. Ya. I'm not interested in cars and my goal is not to make people envious. Don't confuse the cost of living with the standard of living. Warren Buffett bilang, I am not interested in cars and my goal is not to make people envious. Saya nggak suka mobil, kata Warren Buffett. Ya, saya nggak mau bikin orang lain iri. Sekarang orang-orang pada pamer naik mobil mewah, bikin orang iri, ya, bikin orang lain iri. Bukan hanya bikin orang lain iri, tapi juga bisa menantang para perampok. Dikira kamu orang kaya, naik mobil mewah terus diculik, dirampok, bagaimana resikonya? Padahal kamu orang biasa aja, cuman mobil mewah aja menang, ya pamer. Beli mobil mewah, ya depresiasi loh, harganya turun loh, tiap tahun depresiasi, nilainya turun, ya. Dan ujungnya jadi besi tua. Sayang uangnya kalau dipakai buat beli mobil mewah, ya. Bukan hanya Warren Buffett bilang buat bikin orang lain iri, tapi beli mobil mewah depresiasi, tiap tahun nilainya turun. Lebih baik Anda beliin saham, wonderful company. Uang itu apresiasi. Tiap tahun nilainya naik. Mau pilih mana? Investasi yang nilainya turun atau pilih yang naik? Ya. Tentu berinvestasilah yang nilainya setiap tahun apresiasi. Bukan membeli mobil mewah yang tiap tahun depresiasi. Ya. Warren Buffett bilang, I'm not interested in car, saya tidak suka mobil. Ya. Mr. Bombastic, bomba, hasta, con el paz,